Gondosari terhadap perilaku, nilai, dan norma. Yang diampu oleh Bapak Susilo Triwidodo, SPD MH, dan Ibu Sofia Putri Agri, SPD MPD. Next. Mohon maaf, bisa di next. Baik. Kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama Faradina Hibatul Haqi dengan NIM 140, 142, 1083. Yang kedua ada Nurrahmatillah AM dengan NIM 140, 142, 1084. Kemudian ada Hilwiyatul Lu'lu'ah dengan NIM 140, 142, 1107. Kemudian ada Daniatul Rizki dengan NIM 140, 142, 1108. Hasna Lutfiah 140, 142, 1132. Saya sendiri Nurlaila Sifa dengan NIM 140, 142, 1133, dan yang terakhir Wulan Asriani dengan NIM 140, 142, 1158. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membahas mengenai penyebab konflik yang terjadi pada analisa, kemudian ada jenis-jenis kekerasan pada anak, dan upaya agar tidak terjadi kekerasan pada anak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu penyebab konflik yang terjadi pada analisis. Next. Berita kasus bullying di SD Negeri 1 Gondosari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, menarik perhatian banyak orang. Siswa A yang menjadi korban bullying tersebut diduga dipukuli dan rambutnya dicukur oleh temannya, tindak keras oleh 9 teman sekelasnya. Peristiwa bullying tersebut terjadi karena korban tidak menuruti kemauan ketua geng di kelas tersebut. Bullying tersebut berlangsung ketika guru sedang rapat dan siswa diberi tugas. Sangat disayangkan insiden tersebut terjadi pada anak SD di mana mereka masih di bawah umur. Setelah kejadian tersebut, orang tua korban memilih untuk memindahkan korban ke sekolah lain. Dalam hal ini, peran orang tua dan guru sangatlah penting dalam perkembangan perilaku anak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Faradina. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya membahas tentang lanjutan dari penyebab konflik yang terjadi pada analisis. Istilah bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologis, kata bully berarti gertakan, seseorang yang mengganggu yang lemah. Sedangkan menurut Piani pada tahun 2012, penindasan dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang berarti mengusik, mengganggu, dan menghalangi orang lain. Sedangkan kekerasan adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Beberapa kekerasan terjadi di lingkungan apapun, baik sekolah, masyarakat, maupun lingkungan lainnya. Tentu yang pertama adalah kurangnya pengawasan dan bimbingan moral kepada anak dari orang tua. Seringkali, anak yang melakukan tindakan seperti ini merupakan anak yang broken home, yang mana setiap ia pulang, suasana atau pemandangan pertama kali yang ia temui adalah pertikaian atau pertengkaran dalam keluarganya. Anak yang masih belum cukup umur akan menyerap semua yang ia dapatkan di rumah. Oleh karena itu, pada lingkungan yang berbeda atau misalnya dalam lingkungan sekolah, anak ini mendominasi semua temannya dengan tujuan agar ia mendapat perhatian, sebab perhatian tersebut tidak ia dapatkan di rumah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lu'lu. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kekerasan pada anak.
Jenis-jenis kekerasan pada anak diantaranya yaitu yang pertama kekerasan emosional, yang kedua kekerasan fisik, yang ketiga kekerasan seksual. Yang pertama yaitu kekerasan emosional. Emosional diartikan sebagai reaksi yang timbul pada seseorang yang timbul akibat suatu peristiwa atau kejadian. Reaksi ini biasanya sulit dikenali diri sendiri, bahkan orang lain, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan emosional adalah bentuk atau jenis kekerasan yang terjadi karena emosi yang mendalam dibangkitkan atau terangsang dari peristiwa seperti penghinaan atau perendahan, perundungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Lulu yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Daniatur. Kepadanya saya persilakan. Izin masuk, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kekerasan fisik. Pengertian kekerasan fisik pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 24 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan rumus pasal 6 ini, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain akibat ini, dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 juga diancamkan pidana terhadap kekerasan mengakibatkan matinya korban. Maka kekerasan fisik diartikan sebagai bentuk atau jenis kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit serta luka pada tubuh seseorang. Misalnya seperti penganiayaan atau pemukulan, pengancaman atau penyerangan menggunakan senjata, dan lain sejenisnya. Next slide. Yang selanjutnya yaitu kekerasan sosial, seksual. Dikatakan sebagai bentuk atau jenis kekerasan yang terjadi pada paksaan seseorang ataupun kelompok dalam melakukan penghinaan, pelecehan, penyerangan tubuh, atau fungsi organ reproduksi seseorang yang mengakibatkan penderitaan seperti emosi atau mental yang terganggu. Tidak hanya itu, ucapan atau ujaran yang mengarah pada hal cabul juga termasuk kekerasan seksual. Menurut WHO pada tahun 2017 sendiri, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Penyebab kekerasan seksual pada anak antara lain akibat seseorang itu kecanduan menonton hal-hal yang berbau pornografi, kecanduan alkohol ataupun narkotika, dan lain sebagainya. Entah itu terjadi pada orang dewasa, bahkan anak-anak, kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu orang dewasa yang mengerti hukum atau anak-anak yang dalam tahap perkembangan, sebab itu melakukan kekerasan ini akibat perasaan ingin tahu. Sekian dari saya kembalikan pada. Baik, terima kasih Daniatur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna Lutfiah. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada faktor penyebab perilaku kenakalan siswa di SDN 1 Gondasari. Beberapa faktor penyebab perilaku kenakalan tersebut, antara lain yang pertama yaitu ada faktor pada diri sendiri. Karena biasanya anak tersebut susah untuk diatur, usil kepada teman, merasa paling benar dan berkuasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada keluarga. Biasanya anak dibiarkan melakukan apapun yang disukai sehingga anak merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Orang tua yang sibuk dalam bekerja sehingga tidak ada waktu berdua untuk anak. Yang ketiga yaitu ada lingkungan sekitar yang kurang baik. Teman sebaya lebih memiliki pengaruh yang lebih besar daripada keluarga, seperti memberikan pengaruh dalam hobi, cara berpakaian, cara berbicara dengan teman yang lain, atau bisa saja terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Anak akan cenderung meniru perilaku temannya yang akan berakibat buruk pada perilakunya. Namun, pengaruh pergaulan ini berhubungan dengan keluarganya. Anak yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya cenderung akan menghindarkan diri dari pergaulan teman yang buruk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hasna atas pemaparan materi. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Wulan Asri. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya merupakan upaya penanganan kasus penyimpangan nilai dan norma siswa SD. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan sebagai orang tua untuk meminimalisir agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak. Yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua harus menyisihkan waktu bersama si anak untuk menjalin sebuah komunikasi yang erat. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan anak akan terbuka dan tidak sungkan untuk bercerita kepada kedua orang tua. Yang kedua, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak.
Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, membuatnya merasa bahwa dirinya selalu diberi kasih sayang dan perhatian oleh kedua orang tuanya, sehingga anak tidak usah bertindak atau melakukan sesuatu hal agar dapat diperhatikan dan diberi kasih sayang oleh kedua orang tua. Yang terakhir, memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada anak. Dengan memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada anak, agar dapat mengetahui bahwa tindak kekerasan itu merupakan sesuatu tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Next slide. Di samping peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, peran guru juga sangat diperlukan dalam kesuksesan mengubah perilaku buruk pada siswa. Guru memberi nasihat kepada semua siswa di saat jam pelajaran berlangsung. Dengan adanya nasihat, membuat semua siswa diberikan tugas agar tidak berperilaku buruk, apalagi kepada teman sendiri. Dengan menumbuhkan kepercayaan siswa, membuat siswa akan merasa bahwa hal ini dilarang keras oleh bapak atau ibu gurunya. Jika siswa sudah tidak bisa dinasihati, maka guru bisa melakukan korektif dengan mengontrol perilaku siswa, mengecek kondisi siswa, komunikasi dengan orang tua, dan melakukan pendekatan individu. Dengan adanya tindak langsung yang dilakukan oleh guru, maka siswa akan bisa menjadi jeda. Apalagi guru bisa bekerja sama dengan orang tua, orang yang paling berperan penting dalam mendidik sikap dan perilaku anak. Baik, selanjutnya saya kembali. Baik, terima kasih Wulan Asriani yang telah memaparkan materinya. Berikut daftar pustaka sebagai acuan dalam pembuatan makalah dan PPT kami. Bisa di next slide. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nur Laila Siva ya, tadi yang moderator ya. Oke, baik, bersama dengan teman-teman kelompok 1, tadi sudah mencoba memaparkan hasil makalah yang sudah disusun oleh kelompok 1. Kasus yang diangkat adalah kaitannya dengan bullying yang ada di SD Negeri Godosari, Kecamatan apa tadi? Di Kudus ya, gitu ya. SD Negeri Godosari di Kudus, Kabupaten Kudus. Ya. Tadi ada beberapa catatan yang mungkin perlu kemudian sudah disimak oleh teman-teman semuanya tadi terkait dengan kasus apa yang terjadi di sana, seperti apa posisi kasusnya tadi sempat diuraikan, kemudian apa bentuk hal kasus yang kemudian terjadi gitu ya terhadap anak tersebut, dan seperti apa sebenarnya kasus ini, sudah sampai di level mana, apakah sudah diselesaikan atau belum, tadi belum tampak gitu ya. Jadi lebih ke analisa faktor penyebabnya dan mencoba untuk kemudian menyampaikan upaya yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya ingin mencoba ke 1-2 mahasiswa. Ini saya coba ke ini Mbak Tabita. Mbak Tabita mana ini? Mbak Tabita ada ini. Ya, Mbak Tabita Kristi. Ya, baik. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, seperti apa kira-kira Mbak Tabita merespon persoalan tadi, kemudian seperti apa gitu ya tanggapan Mbak Tabita terhadap persoalan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan beberapa analisisnya tadi. Silakan Mbak, bisa diberikan komentar Mbak Tabita. Baik, mengenai siswa yang dibully oleh geng, mohon sebentar Pak. Oke, silakan Mbak Tabita. Mohon maaf,
mengenai siswa SD yang disiksa di sekolah karena ketua geng di SD tersebut menurut saya merupakan tindakan yang melanggar perilaku, nilai, dan norma di masyarakat. Ya, ada tanggapan yang lain, Mbak? Apa kira-kira? Apakah hanya itu? Karena kasus bullying tersebut tidak berbalik kemanusiaan karena tidak menghargai yang seharusnya saling menghargai, bukan saling berkuasa di sekolah. Tersebut terjadi pada siswa SD yang masih berada di bawah umur. Kejadian tersebut tentunya memberikan dampak bagi anak tersebut, juga bagi orang tuanya. Dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kita bisa mengkaji lebih lagi upaya penanganan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi. Peristiwa bullying tersebut juga tidak terlepas dari peran orang tua terhadap anak. Karena apabila orang tua mengawasi anaknya atau memberikan waktu kepada si anak lebih banyak, maka peristiwa itu bisa dicegah lebih cepat. Karena banyak anak yang menjadi korban bullying itu tidak berani untuk speak up atau menyampaikan apa yang dialami oleh korban tersebut. Sehingga ketika terdapat peristiwa bullying di sekolah, korban akan lebih memilih untuk diam karena takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Selain itu, edukasi mengenai kekerasan anak juga penting. Oleh karena itu, sekolah harus meningkatkan pengawasannya lebih lagi agar tidak terjadi kekerasan di sekolah. Ya, baik, Mbak Tabita. Oke, bagus ya responnya. Jadi melihat dari sisi perspektif persoalan, kemudian dengan melihat seperti apa hal yang kemudian bisa dilakukan, gitu ya. Ini menjadi satu pandangan ataupun satu argumentasi Mbak Tabita ketika melihat apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Baik, bagus Mbak Tabita. Berikutnya saya coba ke salah satu lagi. Ini coba ini ada Mas Diva Bagas Virgiawan. Mana ini Mas Diva? Saya Pak. Oke, silakan komentarnya Mas Diva dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ya, menurut saya penyebab dari konflik tersebut kan karena terdapat siswa yang mungkin bisa dikatakan broken home ya. Jadi pelaku bullying tersebut juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena ya bagi orang tua seharusnya memberikan kepedulian yang lebih untuk anak-anaknya. Itu untuk pelaku. Dan untuk si korban tentunya akan terjadi mental yang down dan seharusnya harus dilakukan pemulihan terhadap korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Diva komentarnya ya. Responnya kan bermacam-macam. Jadi ada melihat bagaimana sisi pelaku tidak bisa disalahkan gitu ya. Tapi kalau melihat posisi seperti itu kira-kira bagaimana pendapat kalian gitu ya. Kalau pandangan Mas Diva tadi ya tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena memang kondisional dari mungkin keluarga dan sebagainya. Nah, ini kalau pandangan Mas Diva ya. Ya, oke, satu lagi. Ada pandangan yang berbeda
pastinya perlu kemudian kita melihat dengan posisi yang semuanya harus memiliki satu keadilan juga kan gitu ya, dalam konteks persoalan yang tadi dibahas oleh kelompok satu. Coba ini pendapatnya Mbak siapa ya ini, coba ya sebentar. Nah ini Mbak, ini saja Mbak Liana Anggi. Mana ini Mbak Liana Anggi? Halo Mbak Liana Anggi dan Mbak Safna Maulidia. Oh ini malah live gitu ya, waduh ini malah hilang. Coba lanjut ini salah satu lagi. Mbak siapa ya ini? Coba ini. Mbak Nafira Alvin Naja. Nah, ini. Ada ini. Mbak Nafira. Mana nih Mbak Nafira Alvin Naja? Ya, Mbak bisa lagi nih, itu Mbak Dewi Savitri, ada enggak ini? Mbak Dewi Savitri mana ini? Live juga gitu, dipanggil bisa di live gitu ya. Ini Mbak lagi nih Mbak Malika Aulia. Mbak Malika ada ini? Ini dipanggil juga live juga gitu ya. Wah, ini pelanggaran semuanya ini. Satu lagi nih Mbak saja ini yang kelihatan saja ini. Wah. Dan ini dipanggil kok semua pada live. Mbak Anissa Salwa, ada enggak ini Mbak Anissa Salwa ini? Ada, Pak. Ya, silakan Mbak Anissa Salwa. Gimana komentarnya? Ya, menurut saya melihat dari sisi pelakunya, kalau di tingkat SD sudah melakukan tindakan bullying sampai melakukan kekerasan seperti tadi kan sampai melukai alat kelamin gitu, itu sudah termasuk tindakan yang termasuk kelewat batas untuk seorang anak SD. Jadi pihak sekolah seharusnya itu Pak bisa memberi tindak lanjut yang tegas untuk anak-anak pelaku bullying tadi dan juga peringatan kepada orang tuanya. Begitu Pak menurut saya. Oke, baik Mbak Anissa Salwa. Ya, berarti ini sudah melihat perspektifnya adalah sebuah tindakan kejahatan ya yang dilakukan, kriminal yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Baik, ya ada sisi yang berbeda gitu ya dengan tadi pandangan Mas Sofa tadi ya, yang kedua. Baik, satu lagi ini pendapatnya, saya pengen tahu pendapat dari ya Mbak Cecila Ramadhani. Ramadhanti, silakan Mbak.
Ya, ini kok malah lift lagi gitu ya. Dipanggil kemudian lift, dipanggil lift semuanya ya. Coba ini Mbak Ervita Pian Wahyu Putri. Oke, baik. Ya, saya kira 3 sajalah gitu. Tadi Mbak Tabita, Mas Diva, terus satu lagi tadi Mbak siapa ya? Mbak Anissa Salwa ya, yang tadi mencoba berkomentar. Oke, baik. Yang lain tadi saya panggil kemudian hilang, panggil lift semuanya, gitu ya. Panggil lift gitu ya, kelihatan lift. Nggak tahu terputus atau bagaimana ya, nggak tahu lah kan gitu. Ya, baik, kelompok 1 tadi beberapa komentar dari beberapa teman, pandangan dengan persoalan yang sempat diangkat oleh kelompok 1. Ini menjadi bagian yang kemudian perlu kita diskusikan sebenarnya dengan berbagai persoalan tadi, kasus bullying yang kemudian terjadi di SD Godosari gitu ya, kecamatan apa tadi? Kecamatan Gebok, Pak. Gebok ya, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Nah, kalau kita melihat persoalan ini, saya kira ini menjadi bagian cerminan bahwasanya kaitannya dengan implementasi bagaimana pembentukan nilai dan norma di dalam peserta didik ini masih perlu untuk kemudian dilakukan penguatan kembali. Persoalan tadi sebenarnya sudah sampai ke ranah yang sifatnya lebih ke kriminalitas juga, kejahatan juga, bullying yang memang perlu kemudian ada tindak lanjut. Nah, kalau kita melihat kondisional yang ada tadi, bahwasanya kelompok 1 sudah mencoba memaparkan, kemudian beberapa faktor penyebab sudah coba diidentifikasi, kemudian beberapa upaya usulan yang kemudian sebagai win-win solution di dalam penyelesaian ini sudah coba untuk kemudian dilakukan. Nah, akan tetapi, ya sebentar ya, ini tempat saya hujan, agak suara tidak begitu dengar, coba ini saya tutup dulu pintunya. Ya, baik, saya lanjutkan. Sehingga tadi beberapa pendapat dari teman-teman yang coba saya tanya tadi ya, kemudian untuk merespon. Tadi Mbak Tabita bagus, artinya secara komprehensif mencoba memberikan komentar secara lebih lengkap juga. Mas Diva tadi ya sedikit banyak ada hal yang kemudian kontradiktif. Ya kalaupun sudah ini masuk ke dalam sebuah tindakan yang kemudian ranah pidana, ya berarti harus kemudian bisa diselesaikan secara persoalan secara pidana khususnya untuk anak di bawah umur. Kemudian tadi Mbak Anissa Salwa, ya ini peran sekolah juga menjadi penting gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat persoalan tadi, hal yang kemudian banyak harus berperan di sana adalah itu sinergisitas semuanya, ya baik dari orang tua ataupun wali murid, kemudian sekolah, kemudian bisa saja lingkungan masyarakat dan juga pemerintah setempat yang pastinya ada kebijakan-kebijakan yang itu kemudian bisa diberlakukan untuk anak-anak yang memang itu dalam
masa pendidikan kan itu. Nah, sehingga walaupun pemerintah juga tidak menjadi satu yang dominan ya di dalam kasus tadi, tetapi kebijakan-kebijakan yang kemudian untuk bisa dikembangkan di sekolah, saya kira itu nanti mungkin bisa menjadi kebijakan lebih lanjut. Contoh saja hal-hal yang kemudian berhubungan dengan pembentukan karakter dan lain sebagainya, ini bisa menjadi bagian yang bisa diambil oleh pemerintah setempat. Nah, tetapi karena persoalan tadi kan memang sudah terjadi gitu ya, dan ini sebenarnya kasus seperti itu tidak hanya kemudian di satu sekolah itu saja. Ada beberapa kasus lain yang terjadi terkait dengan penganiayaan, terkait dengan Bali yang itu banyak sekali terjadi. Nah, sehingga kalau melihat kondisional tadi memang hal faktor utama yang menjadi kenapa itu terjadi adalah memang karakter anak yang itu perlu kemudian untuk diperbaiki. Nah, bagaimana kemudian perbaikan dari berbagai karakter itu? Saya kira ini sekolah harus punya peran yang sangat penting karena itu terjadi di sekolah ya. Nah, berarti ini peran penting sekolah untuk bisa mengontrol dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang ada agar kemudian tidak terjadi tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, kemudian peran orang tua sangat penting misalnya di luar sekolah, yang mana kemudian memberikan sebuah bagaimana melakukan mendidik seorang anak ini dengan berbagai hal upaya yang memang bisa dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam mendidik yang baik ini. Nah, dinamika yang ada seperti itu, dan sehingga kalau saya melihat dari perspektif yang kemudian tadi disampaikan oleh kelompok 1, saya kira tadi ada beberapa hal yang kemudian disampaikan terkait dengan penyelesaian. Saya kira ini menggunakan contoh saja gitu ya, kalau ini sampai ke ranah hukum ada menggunakan UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan biasa di dalam penyelesaian itu biasa melalui sebuah proses yang namanya restorasi justice ataupun diversi. Nah, penyelesaian anak di bawah umur ini memang berbeda dengan penyelesaian khususnya di dalam kasus-kasus untuk anak yang sudah cakap hukum. Nah, ini semuanya, dan ya saya kira tadi kelompok 1 analisisnya ya sudah lumayan baik, walaupun memang belum lebih mendalam. Saya kira ini sudah satu upaya yang dilakukan, dan hanya saja memang tadi ada beberapa hal yang kemudian perlu itu diperkuat gitu ya, seperti apa gitu ya posisi kasus saat ini gitu ya, apakah sudah terselesaikan itu ataukah kemudian masih kasus itu kemudian belum ditangani dan sebagainya. Tadi belum ada penjelasan secara detail terkait dengan itu. Nah, ini komentar saya dengan apa yang sudah disusun oleh kelompok 1, dan sudah ada referensi yang digunakan, tetapi belum ada kesimpulan secara garis besar. Tadi saya belum menangkap kesimpulannya seperti apa, jadi hanya menyampaikan per poin-poin apa yang kemudian dibahas, kemudian langsung ke data pustaka. Ya, terima kasih kelompok 1, dan nanti diskusi terkait dengan kasus yang di Gotosari ini nanti mungkin bisa lebih lanjut di Elena. Teman-teman yang mau berkomentar, teman-teman yang mau mencoba menyampaikan pandangan dan sebagainya, nanti silakan bisa berdiskusi di Elena. Baik, cukup untuk kelompok 1, terima kasih, dan kemudian silakan bisa dilanjutkan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2, Mbak Naila ya, silakan Mbak Naila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Susilo Triwidodo SPD MPD dan Ibu Filosofia Putri Agri SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan nilai dan norma, dan selamat sore juga untuk teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul melalui Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang sedang diuji dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat sakitnya dan menjadi sembuh kembali. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Wildani Shaulin Asyabi dengan nomor induk mahasiswa 1401421159 akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini dengan judul Analisis Kasus Anak SD di Jakarta Timur Bawa Senjata Tajam Diamankan Saat Hendak Tawuran. Bisa di next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan penyaji dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Marga Retaniken Febriana dengan NIM 1401421085. Yang kedua ada Nafira Alvin Naja dengan NIM 1401421086. Yang ketiga ada Naila Rahmawati dengan NIM 1401421109. Yang keempat ada Erika Salsabella Aurelia dengan NIM 1401421110. Yang kelima ada Silvanur Ikroma dengan NIM 1401421134. Dan yang keenam ada Diah Ayu Lupinata Rita Primadani dengan NIM 1401421135. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator. Bisa next. Pokok pembahasan yang akan menjadi diskusi kita kali ini yaitu yang pertama ada penyebab tawuran pelajar yang melibatkan siswa SD, yang kedua faktor serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat tawuran yang melibatkan siswa SD, dan yang ketiga ada peran pendidikan nilai dan norma sebagai upaya dalam mengatasi kasus tawuran pelajar yang melibatkan siswa SD. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji satu yaitu Marga. Kepada Marga dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan kita bahas adalah penyebab tawuran pelajar yang melibatkan siswa SD. Penyebab yang menjadi latar belakang dari kasus tawuran yaitu adanya konflik kecil yang kemudian dapat menyebabkan berkembangnya ketegangan antar kelompok. Dalam kasus tersebut terdapat 7 bocah SD yang hendak ingin melakukan tawuran antar sekolah. Namun, pada saat itu warga sudah mengetahui rencana-rencana mereka untuk mengadakan tawuran. Selanjutnya, warga mengamankan 7 pelajar tersebut saat akan menjalankan aksinya. Dan kemudian warga menyerahkan kepada polisi untuk diinterogasi. Setelah diserahkan kepada polisi, 7 pelajar tersebut diinterogasi dan ternyata polisi berhasil menemukan salah satu siswa yang membawa senjata tajam. Siswa tersebut yaitu siswa kelas 6 SD dan 6 siswa lainnya tidak membawa senjata tajam. Polisi akhirnya berkoordinasi dengan orang tua siswa dan juga RT atau RW setempat serta pihak sekolah mengenai kasus tersebut untuk melakukan pembinaan kepada para siswa yang lain dapat berhati-hati dan dapat menghindari tindakan tawuran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Marga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafira. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Alasan topik ini sangat penting untuk dibahas karena tindakan tawuran antar pelajar sangat memprihatinkan di dunia pendidikan pada masa sekarang, apalagi dalam kasus yang kelompok kita analisis yang melibatkan tawuran adalah siswa sekolah dasar, di mana siswa sekolah dasar yang masih polos tidak memahami tentang tawuran, namun saat ini siswa sekolah dasar sudah bisa memahami mengenai tawuran, karena mereka sering kali melihat tindakan tersebut seperti siswa sekolah siswa SMP dan SMA yang melakukan tindakan tawuran tersebut. Hal tersebut dapat memicu keinginan siswa sekolah dasar untuk meniru tindakan tawuran pelajar. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan pendidikan anti tawuran. Tindakan ini dapat mengatasi tawuran antar sekolah, di mana tindakan ini selalu memotivasi siswa untuk memiliki sikap sopan santun. Faktor lingkungan pendidik di kota-kota besar seperti di Jakarta sangatlah memprihatinkan, di mana seringkali terjadi tawuran antar pelajar. Tawuran adalah bentuk tindakan yang menyimpang sebab tawuran dapat menyebabkan disintegrasi dan tindakan tersebut sangatlah tidak mencerminkan dalam nilai-nilai Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat tawuran yang melibatkan siswa SD. Beberapa penyebab terjadinya kasus tawuran pelajar dapat dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor demografi. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang tidak sebanding menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sangat tinggi. Ini yang menyebabkan sering muncul konflik sosial yang bisa jadi diri yang lemah. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya. Bahkan lebih suka menyalahkan orang lain dan kalaupun berani menghadapinya, memilih menggunakan cara yang paling instan. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Yang keempat, pengaruh dengan adanya media. Meskipun sulit untuk menentukan apakah kekerasan di media mengarah langsung ke kekerasan remaja, penelitian telah menunjukkan bahwa bermain video game kekerasan meningkatkan pikiran dan perilaku agresif. Yang kelima, pengawasan orang tua yang tidak memadai. Ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Akan tetapi, ketika orang tua mengambil peran aktif dalam kehidupan remaja mereka, itu mengurangi kemungkinan kekerasan remaja. Yang keenam, tekanan dari teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya memiliki peran penting dalam kekerasan remaja sebagai penyebab tawuran, terutama karena anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko atau kekerasan ketika mereka bertindak sebagai sebuah kelompok. Yang ketujuh, faktor prestasi akademik. Remaja yang melakukan tawuran cenderung tidak dikenali orang lain karena memiliki prestasi yang rendah dengan adanya hal itu. Biasanya peserta didik ingin menunjukkan kelebihannya agar tetap dikenal dan memiliki pengaruh antar sesama kawan sekolah walaupun dengan cara yang salah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Naila atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Erika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tawuran terhadap pelajar. Antara lain, yang pertama ada dampak fisik. Pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Yang kedua ada dampak psikologis. Dampak psikologis dapat meliputi frustasi dan stres. Frustasi dapat dialami oleh para korban tawuran karena mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan, disebabkan karena rasa takut akibat aksi tawuran yang terjadi. Yang ketiga ada proses belajar terganggu. Banyak siswa yang terlibat tawuran yang masih menyimpan dendam dan saling menebar ketakutan bagi pelajar lain yang tidak ingin terlibat. Namun mereka tetap harus belajar karena mereka adalah seorang murid di sekolahnya. Yang keempat ada moral pelajar menurun selalu benar. Pelajar yang suka terlibat tawuran lebih suka untuk menunjukkan atau menarik perhatian lingkungan dalam aktualisasi yang tidak benar. Yang kelima ada hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Tentu setelah terjadinya tawuran antar pelajar hanya ada sebuah dendam, kebencian, dan menyalahkan pihak lawan. Oleh karenanya, perasaan untuk bertoleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai akan luntur di antara para pelajar. Yang ketujuh ada masyarakat sekitar dirugikan. Masyarakat tempat terjadinya tawuran ikut merasakan kerugian akibat tawuran tersebut. Misalnya rusaknya rumah warga akibat pelajar yang tahun itu melempari batu dan mengenai rumah warga. Next slide. Selanjutnya materi mengenai peran pendidikan nilai dan norma sebagai upaya dalam mengatasi kasus tawuran pelajar yang melibatkan siswa SD. Dalam kasus serangan senjata tajam yang dilakukan pelajar kepada temannya, dikarenakan rendahnya nilai dan norma pada individu tersebut. Jika nilai dan norma tertanam pada diri siswa, maka hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Nilai dan norma akan tercipta apabila diberikan sejak belia pada generasi muda melalui pendidikan.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Erika atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diah Ayu Lubinatarita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan nilai dan norma dalam kasus ini memiliki beberapa peran yang cukup besar. Yang pertama yaitu membangun rasa kemanusiaan terhadap sesama. Yang kedua, mengatasi rendahnya kesadaran untuk berbuat baik. Yang ketiga, membangun sikap spiritual atau religius anak didik agar lebih baik. Yang keempat, mencegah terjadinya kenaikan tingkat kejahatan. Yang kelima, menciptakan generasi muda yang berkualitas. Next. Pendidikan nilai dan norma sangat memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi kaum pelajar. Kaum pelajar menjadi tolak ukur bagaimana sebuah bangsa dapat berhasil. Ketika generasi muda berkualitas, maka akan menjadikan tujuan dan cita-cita nasional akan tercipta dengan lancar. Namun, jika pendidikan nilai dan norma tidak diajarkan dalam kaum pelajar, hal itu akan menjadi wacana semata. Maka peran pendidik, orang tua, dan lingkungan sekitar, terutama masyarakat luas sangat penting. Harus mampu mengajarkan nilai dan norma kepada generasi muda sehingga dapat terlaksana dalam kehidupan dan membuat kedamaian serta kenyamanan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Diah Ayu Lubinatarita. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Silva Nur Ikroma. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Adapun upaya dalam mengajarkan pendidikan nilai dan norma bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Yang pertama ada memasukkan pendidikan nilai dan norma pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, mengadakan seminar mengenai pentingnya nilai dan norma. Yang ketiga, mengadakan pelatihan secara berkala mengenai nilai dan norma. Dan yang keempat, merevisi atau menetapkan ulang mengenai perbaikan aturan nilai dan norma, terutama bagi kasus kekerasan pelajar. Next. Pada intinya, pendidikan nilai dan norma dapat diupayakan agar menciptakan lingkungan yang tentram. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti yang telah dipaparkan. Seluruh komponen warga negara harus mematuhi nilai dan norma yang telah ada. Pada kasus mengenai penyerangan seorang pelajar sangat menentang nilai dan norma. Oleh karena itu, peran pendidikan nilai dan norma sangat penting. Jadi, sudah menjadi kewajiban dan hak semua orang untuk memperoleh nilai dan norma secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Silva Nur Ikroma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik salah kata, salah perbuatan, maupun salah sikap, itu murni dari kesalahan dan kebodohan kelompok kami. Dan apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Susilo Triwidodo. Ya, baik. Terima kasih Mas Bildan ya. Mas Bildan. Oke, semuanya tadi kelompok 2 sudah memaparkan terkait dengan topiknya yaitu tawuran gitu ya yang dilakukan oleh anak SD. Kira-kira kalau di Jakarta sudah ada ya anak SD tawuran itu ada ya? Ada, Pak. Ya. Baik. Ya, ini menjadi persoalan juga gitu ya. Tadi kalau nggak salah konteks melihat kasusnya adalah di Jakarta. Tapi kira-kira kalau di daerah kita, gitu ya, daerah kita kira-kira anak SD tawuran ada tidak ya? Jarang, Pak. Jarang ya, oke. Baik. Ya, biasa mesti anak di atas ya SMP, SMA kan gitu ya, kebanyakan anak remaja awal itu dan. Tapi ini menjadi bagian yang menarik juga kalau tadi contohkan di Jakarta. Nah, tapi tadi belum sempat sudah dipaparkan juga sih persoalan kasusnya tadi sempat dipaparkan juga gitu secara garis besar oleh salah satu kelompok tadi penyebab kemudian terjadinya tawuran. Nah, ini menjadi bagian cerminan kita bahwasanya persoalan tadi bukan hal yang kemudian kita anggap sepele. Kalau sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang mengarah ke anarki, tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan, ini menjadi satu persoalan
yang kemudian nanti para calon pendidik ke depan ini memang perlu kadang sebagai garda terdepan, sebagai pendidik nanti untuk bisa mengarahkan mereka agar menjadi peserta didik yang kemudian lebih santun, lebih lebih arif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai anarki dan kekerasan. Ya, baik, kelompok 2 bagus tadi paparannya gitu ya, moderatornya Mas Wildan tadi menyampaikan terkait dengan apa yang sudah disusun oleh kelompok 2 dan tadi teman-teman kelompok 2 bergantian untuk memaparkan dan membacakan hasil yang sudah ditulis. Satu hal yang kemudian penting adalah bagaimana kemudian upaya solusi yang itu harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, khususnya terkait dengan persoalan yang tadi gitu ya, yang terjadi. Dan kalau berbicara kaitan dengan tawuran, saya kira di berita banyak sekali ya kasus tawuran yang ini mulai merebak kembali gitu ya, di beberapa daerah itu jadi malam gitu ya sering terjadi. Nah, kalau di Jakarta memang sering sekali. Nah, kemarin kalau salah berita Surabaya ada gitu ya, kemudian di beberapa daerah yang lain dan kasus kelitih di Yogyakarta itu juga kemarin baru belum lama ada gitu ya. Nah, ini menjadi bagian cerminan kita yang kemudian sangat memprihatinkan, kondisional di lapangan. Nah, sehingga kaitannya dengan anak-anak di SD ini sebenarnya tadi semua ini perlu sinergisitas antara orang tua kemudian pihak sekolah, ini sangat perlu, terutama itu karena kalau di lingkungan keluarga orang tua dengan berbagai manajemen di dalam mendidiknya itu bisa pas, saya kira nanti di lingkungan sekolah itu menatanya juga nggak begitu berat. Nah, kemudian lingkungan sekitar juga ini menjadi bagian yang sangat penting karena pengaruh itu muncul juga dari berbagai lingkungan sekitar juga. Nah, sehingga bagaimana bergaul, bagaimana kemudian mereka membaur, itu juga orang tua harus perlu memperhatikan, orang tua perlu untuk kemudian mengontrol, yang ini kemudian menjadi satu PR untuk kita semuanya, yang mana ada beberapa hal penting gitu ya, kemudian itu harus bisa dikondisikan seperti itu. Nah, terjadinya tawuran tadi di luar sekolah ya, Mas, atau di lingkup sekolah, di luar sekolah ya? Luar, Pak. Ya, di luar sekolah ya. Ya, berarti ini lingkungan sekitar yang kemudian membawa, saya kira seperti itu. Nah, kalau di daerah Jakarta memang banyak sekali yang kemudian di daerah-daerah padat penduduk yang kemudian di sana banyak sekali aksi-aksi yang tidak baik, ini membawa juga gitu ya pengaruh terhadap perkembangan anak juga di sana. Nah, ini semuanya sehingga contoh saja kalau tawuran ini kan memang berarti persoalannya lebih ke controlling di lingkungan masyarakatnya, ini yang kemudian harus dibangun, dan lingkungan keluarga. Nah, di sekolah bisa saja kemudian terkontrol dengan tata tertib, dengan aturan disiplin yang ada di sekolah, tapi kemudian setelah di luar itu bisa saja kemudian mereka menyesuaikan dengan kondisional yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, tadi saya melihat gitu ya upaya solusi tadi gitu ya, yang disampaikan oleh kelompok 2. Nah, saya kira kalau tadi ada seminar, ada sosialisasi, nah yang seperti apa yang kemudian bisa dilakukan? Ini yang harus secara eksplisit yang real bisa dilakukan. Saya kira pola pembentukan nilai, kemudian norma, kemudian sampai ke bangunan perilaku yang sebenarnya lebih aksiologis ini memang perlu sebuah tindakan yang sifatnya lebih real. Yang itu pastinya kontrol itu dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian untuk dibangun. Nah, lantas bagaimana Pak kalau hidupnya lingkungannya adalah lingkungan yang contoh saja gitu ya, dalam tanda kutip, kemudian di sana banyak sekali lingkungan preman-preman gitu ya, komunitas preman yang ada di sana. Nah, pasti itu anak-anak akan terpengaruh terkait dengan kondisional yang ada di sana. Ya, ini yang kemudian bagaimana perlu sebuah upaya yang sifatnya lebih mendorong gitu ya orang tua pastinya seperti itu untuk kemudian
bagaimana bisa tidak hidup di lingkungan yang seperti itu. Tapi kalau contoh saja memang orang tuanya saja gitu ya Pak, orang tuanya saja ada preman kan gitu, masa kemudian bisa kemudian diajak kerjasama untuk kemudian mengarahkan anak dan sebagainya. Ya ini yang perlu kemudian ada tindakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Saya kira itu yang kemudian untuk mengatasi. Contoh saja gitu ya, lingkungan-lingkungan yang di kaitannya contoh saja lingkungan preman, lingkungan tempat prostitusi dan sebagainya, kan itu juga akan berdampak gitu ya kepada perkembangan anak juga di sana. Nah, kadang kampung-kampung yang kemudian seperti itu, ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian bisa menjangkau ke sana. Kalau hanya personal dari sekolah tidak mungkin bisa, tapi kebijakan pemerintah itu yang paling tidak bisa menjangkau gitu ya. Contoh saja kalau di Surabaya itu kan dulu Pak zaman Bu Risma itu ada penataan-penataan gitu ya, di kampung-kampung yang memang itu notabene-nya adalah kampung-kampung yang ada hal yang kegiatan-kegiatan negatif di sana. Gitu. Nah ini salah satu upaya yang tadi mungkin sudah saya sampaikan, perlu sekali sinergisitas, gitu ya, sinergisitas yang itu dilakukan baik itu orang tua, sekolah, kerja pemerintah dan juga lingkungan masyarakat. Ya, saya kira semuanya menginginkan gitu ya, kalau hal yang normal itu orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, dan semuanya seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi satu persoalan juga berkaitan dengan tawuran ini. Kalau memang lingkungan masyarakatnya itu belum bisa tertata, ya pasti akan terbawa terus, Di Jakarta itu hampir semuanya kalau saya melihat memang banyak sekali tawuran gitu ya yang dilakukan. Tidak tahu apa yang kemudian menjadi melatar belakangi gitu ya. Kenapa selalu terjadi seperti itu? Ada geng, ada dan sebagainya. Nah, ini semuanya, nah, sehingga ketika nanti kalian ke depan menjadi seorang pendidik gitu ya, yang ada di pendidikan dasar, ya pastinya setidaknya bisa menekan lah, gitu ya, menekan bagaimana hal-hal yang kaitannya dengan perilaku-perilaku yang menyimpang yang itu terjadi, ini bisa kemudian jangan sampai gitu ya, ya anak didiknya kemudian ikut-ikutan dan sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi PR kita semuanya gitu ya, PR kita semuanya. Dan kebijakan pemerintah yang kemudian mengarah ke lingkungan setempat yang itu dalam upaya menghadirkan sebuah kondisi yang lebih baik ini perlu sekali. Dan biasa yang memiliki kebijakan adalah pemerintah daerah, pemerintah daerah setempat yang itu kemudian bisa kemudian menindaklanjuti dan sebagainya. Nah, banyak sekali yang sudah kemudian biasa kalau di kampung-kampung yang sifatnya ada prostitusi itu pasti banyak kriminal di sana ya. Biasa seperti itu. Kampung preman dan sebagainya. Ya, ini proses yang kemudian dilakukan. Ya. Itu semuanya. Nanti lebih lanjut silahkan hal-hal yang kemudian tadi menjadi upaya seperti sosialisasi yang dilakukan itu ya memang bisa juga ya oleh pemerintah pastinya dalam konteks kemudian untuk menekan terjadinya bagaimana mendidik anak yang baik itu melalui lembaga-lembaga yang itu terkait BKPN dan sebagainya itu masuk ke kampung-kampung tersebut untuk memberikan sosialisasi. Nah, sehingga bagaimana mereka akan ada muncul gitu ya sedikit banyak kesadaran bagaimana mendidik anak yang baik. Nah, itu bisa dilakukan. Itu semuanya. Nah, sehingga tidak hanya sekedar kemudian melalui proses di sekolah yang formal gitu. Tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Kalau di kegiatan formal itu memang adalah bagian untuk mendidik peserta didik, tetapi tidak akan cukup karena nanti di luar sana masih banyak, yaitu sarana yang itu perlu digunakan untuk mendidik mereka. Jadi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ini 3 lingkungan besar ini yang kemudian akan membentuk karakteristik peserta didik. Gitu. Ya, itu komentar saya. Saya kira tidak perlu dibuka diskusi ya, nanti diskusi di Elena saja. Silahkan nanti kelompok 1-2 siap untuk bisa menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain.
Nanti di ruang Elena sudah saya buka ruang diskusi, di sana nanti silakan bisa dimanfaatkan. Kemudian di tugas terstruktur individu, silakan nanti juga bisa dikerjakan masing-masing. Oke, terima kasih kelompok 2, saya kira sudah bagus tadi memaparkan, tetapi saya belum membaca apa itu makalahnya secara lengkap ya, nanti kelompok 1, 2 coba bisa saya lihat seperti apa makalahnya di dalam menyusunnya, dan kalau makalah yang bagus itu ya Turnitin-nya pastinya tidak lebih dari 30%. Nah, nanti coba saya lihat juga. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan di sore hari ini semuanya, dan terima kasih atas segala perhatian, partisipasinya, dan ya secara daring mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, walaupun tadi banyak keluar masuk jaringannya, banyak yang putus dan sebagainya, tetapi saya yakin komitmen kalian juga di dalam belajar masih semangat gitu ya, mudah-mudahan. Dan saya tadi memang mencoba gitu ya untuk melihat seperti apa, apakah teman kalian itu memperhatikan tidak ketika teman yang lain presentasi gitu ya. Nah, sehingga saya coba untuk bertanya ke beberapa teman yang kemudian tadi mencoba untuk merespon. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan kira-kira? Untuk pekan depan, Pak, apakah masih secara daring? Nah, kalau tanya seperti itu, pekan depan kita masih daring saja. Nanti setelah Lebaran itu ya, baru nanti saya hybrid saja lah kan itu. Kasihan kalau nanti puasa yang separuh hybrid, yang separuh luring, yang separuh daring itu kan enak yang tetap daring gitu, bisa saja gitu. Tapi sebenarnya puasa bukan menjadi alasan gitu ya. Tapi saya lebih mengambil satu posisi biar sama semua lah kan. Tidak apa-apa secara daring mau bisa berjalan juga. Itu oke. Seperti itu saja. Nanti pekan depan masih secara daring. Pekan berikutnya saya kira nanti sudah mulai ke Lebaran. Lalu berlebaran nanti kita sesuaikan hybrid ataukah nanti kebijakannya luring ya nanti siap untuk luring kita. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan untuk pertemuan di sore hari ini, saya kira cukup. Terima kasih untuk kelompok 1, terima kasih untuk kelompok 2 dan teman-teman yang lain. Sebelum kita akhiri, salah satu silakan untuk bisa meng-capture dulu untuk kegiatan kita hari ini.